Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Guru berkaitan dengan tugas akhir saya untuk kegiatan PKG PJOK tahun 2024 di BPKB Jawa Tengah. Mohon maaf sudah merepotkan Bapak Ibu Guru. Ini untuk memenuhi tugas akhir saya kaitannya dengan rencana tindak lanjut dari PKG PJOK dari BPKB Jawa Tengah. Kaitannya dengan itu, jadi rencana tindak lanjut ini yang mana saya ingin membangun masa depan bersama SMK Kalijambe dengan istilahnya Bintaltap. Jadi pembinaan mental dan pemantapan. Jadi di sini yang pertama latar belakang ini dari suara, pilihan dan kepemilikan peserta didik. Jadi program ini dirancang untuk mempromosikan suara pilihan dan kepemilikan peserta didik dengan melibatkan mereka secara aktif dalam setiap kegiatan. Peserta didik akan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, memilih aktivitas yang diminati dan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi yang sebetulnya kegiatan-kegiatan seperti ini dari program harian, program bulanan, program tahunan sudah terlaksana, akan tetapi masih ada campur tangan dari Bapak Ibu Guru yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk seluruh kegiatan siswa biar siswa itu mandiri, intinya seperti itu. Terus konteks program, jadi SMK Kalijambe ini terletak di daerah Situ Sangiran, sebuah area yang dikenal sebagai pusat objek wisata warisan dunia. Jadi sekolah ini memiliki karakteristik sebagai sekolah yang berada di wilayah dengan minat tinggi dalam kegiatan fisik dan olahraga. Meskipun terdapat keterbatasan dalam sarana dan prasarana, sekolah memiliki aset berupa guru yang berdedikasi. Dari teman-teman ini sangat luar biasa. Kenapa saya mengambil guru yang muda-muda, yang top-top? Karena dengan dukungan dari guru, kemudian orang tua dan komunitas yang peduli terhadap perkembangan pendidikan dan kebugaran siswa. Terus yang selanjutnya, kesenjangan dan kebutuhan. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa melalui kegiatan yang struktur dan berkelanjutan. Selain itu, penting untuk melestarikan budaya lokal melalui permainan tradisional dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta kepemimpinan di kalangan siswa. Terus tujuan program, jadi ini visi guru PJOK. Karena guru PJOK itu saya sendiri, harusnya saya dengan guru PJOK di sekolah ini. Jadi saya menghadirkan Bapak Ibu Guru untuk terlibat dalam kegiatan yang berkolaborasi, yang mana visi guru PJOK tersebut membentuk peserta didik yang sehat secara fisik dan mental serta memiliki kemampuan kepemimpinan melalui program pembinaan jasmani yang melibatkan komunitas belajar. Terus yang kedua, tujuan program memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus yang kedua, mengembangkan kesehatan fisik dan mental melalui kegiatan jasmani yang terstruktur. Yang ketiga, melibatkan komunitas belajar dalam sekolah untuk mendukung program pembinaan. Terus capaian dan indikator ketercapaian peningkatan kesehatan fisik peserta didik. Indikatornya meningkatkan kebugaran fisik siswa berdasarkan tes kebugaran. Jadi nanti ada semacam tes kebugaran yang saya laksanakan. Terus kemudian peningkatan kerjasama dan keterlibatan komunitas. Indikatornya apa? Partisipasi aktif dari guru. Jadi teman-teman nanti secara tidak langsung akan terlibat dalam kegiatan siswa. Kemudian dari warga sekolah, orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Yang selanjutnya penguatan kesehatan mental dan jiwa kepemimpinan. Ini indikatornya apa? Meningkatkan partisipasi aktif dan tanggung jawab siswa dalam kegiatan. Terus langkah aksi, mengadakan kegiatan mingguan seperti Jumat Sehat ini sudah terlaksana, kemudian Jumat Bersih, Rohani dan Senam Massal ini semuanya sudah terlaksana. Kemudian ada melaksanakan kegiatan bulanan seperti literasi. Ini beberapa waktu sudah terlaksana. Untuk bulan ini belum terlaksana. Mohon untuk teman-teman yang bersangkutan dengan kegiatan literasi untuk
digugah kembali yang dulu sudah diprogramkan. Kemudian menyelenggarakan festival olahraga tradisional dan fun game setiap semester. Jadi sama seperti yang kita laksanakan hari ini. Jadi ada kegiatan tradisional kemarin yang sudah dilaksanakan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan olahraga yang mana siswa itu sudah aktif dengan sendirinya. Kita hanya sebagai fasilitator atau pemantau. Terus kemudian mengadakan SEM itu Sport Education Model. Jadi ada festival olahraga seni dan market day setiap tahun. Jadi yang di sini yang belum ada itu seni, katanya seni teater dan lain sebagainya belum muncul. Terus langkah-langkah aksi ini ada pembinaan jasmani yang sudah saya laksanakan sendiri. Kemudian lari lintas wisata, ini masih samar-samar. Jadi lari lintas wisata ini kaitannya dengan kegiatan keluar, yang mana nanti rencana saya, jadi siswa itu di sini kan objek wisata kaitannya untuk tingkat internasional. Jadi pengen lari ke Sangiran atau Museum Dayu atau apa, di sana ada kegiatan-kegiatan begitu. Terus kemudian ada latihan baris berbaris, kemudian ada kegiatan PK sendiri. Terus rencana penempatan peserta didik seperti apa? Jadi peserta didik ini akan dilibatkan sebagai kontributor dalam setiap kegiatan, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga evaluasi. Mereka akan diberikan kesempatan untuk memilih aktivitas yang diminati dan tanggung jawab dalam mengorganisir kegiatan. Jadi ada kejuaraan olahraga, kemudian ada festival inovasi teknologi yang sudah dilaksanakan siswa hari ini juga di ruang 45 itu Mobile Legend itu apa itu? Yang mana itu aktivitas yang dilaksanakan siswa untuk yang kekinian. Jadi saya juga kurang tahu seperti apa. Terus kemudian ada festival seni dan teater. Ini ada beberapa siswa yang mana sering tampil di luar dan di sekolah ini kurang terfasilitasi. Terus lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program, skala program seluruh siswa SMK Negeri 1 Kalijambe. Pengaturan program dilaksanakan di area sekolah dan kawasan Situs Sangiran. Waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal mingguan, kemudian bulanan, semesteran, dan tahunan. Mitra dalam komunitas belajar, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat sekitar. Terus kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini kaitannya dengan asset based thinking, seperti yang dulu dipelajari di guru penggerak. Jadi sumber daya fisik, ini fasilitas olahraga di sekolah, ini ada kawasan Situs Sangiran juga, kemudian sumber daya manusia, guru-guru yang hebat, teman-teman yang hebat, kemudian ada orang tua, masyarakat sekitar yang mendukung kegiatan ini. Ada sumber daya finansial, ini kaitannya dengan anggaran yang tersedia untuk program kegiatan, ini kaitannya dengan waka kesiswaan untuk Buela. Terus kemudian sumber pendanaan tambahan, ada sponsor, donatur, hibah, dan lain sebagainya. Ini fasilitas sekolah, ini perpustakaan, ini jadi perpustakaan SMK Negeri 1 Kalijambe sudah sangat bagus sekali. Terus kemudian ada gimnasium, jadi ada suatu gedung senam dan lain sebagainya, rencana ke depan seperti itu. Kemudian ada auditorium, yang mana nanti akan dibuat oleh Pak Habibie selaku waka sarana prasarana. Kemudian ada kantin yang dikoordinir sama Bu Natalia, nanti dibuat sedemikian rupa. Jadi kantinnya yang bagus itu loh, enggak kayak. Terus ini prestasi siswa yang tahun 2024, juara 1 untuk U2SN Taekwondo, kemudian juara 3 atletik pancalomba, kemudian juara 2 LKS otomotif. Jadi prestasi siswa ini tidak lepas dari peran dari Bapak Ibu semua. Jadi tidak mungkin di juara 1 U2SN Taekwondo ini hanya melibatkan guru olahraga, enggak. Pasti melibatkan ada guru seni yang merancang bagaimana dia melakukan seni gerakan dengan baik. Kemudian ada atletik pancalomba. Terus kemudian ada juara 2 LKS otomotif. Nah, ini tahun 2025 nanti
harapannya lebih dari itu. Ini ada untuk siswa yang lulusan dari SMK. Jadi kalau untuk fase AB itu fase perkembangan, untuk CD, untuk fase CD itu untuk pertumbuhan, kalau fase EF itu dampak. Nah, dampaknya nanti seperti apa ketika nanti di sekolah di SMK Negeri 1 Kalisjambi ini dampaknya bisa kerja di organisasi non pemerintah, jadi terlibat dalam aksi sosial, sehingga siswa dengan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap hari di sekolah, harapannya nanti bisa terlibat dalam aksi kegiatan sosial. Kemudian ada layanan lingkungan, kemudian ada perencanaan pesta rakyat atau kegiatan 17 Agustus di desa maupun kecamatannya masing-masing. Kemudian ada yang bisa kerja di sektor pemerintah, jadi pelayanan publik, metode kontrol keuangan, analisis data. Jadi harapannya nanti ketika melamar di instansi pemerintah seperti tentara, polisi dan lain sebagainya, fisiknya sudah mendukung, sikapnya sudah bagus, mentalnya sudah bagus, sehingga mereka tinggal berperang di sana. Kemudian kerja di perusahaan swasta, ini ada manajemen sumber daya manusia, pemasaran digital, ada manajemen toko, industri dan lain sebagainya. Kemudian kemungkinan tantangan ya, pasti ini ada tantangannya. Nah, satu, kurangnya partisipasi. Jadi kurangnya partisipasi dari peserta didik, guru, orang tua atau masyarakat sekitar dapat menghambat pelaksanaan program kegiatan. Kemudian rencana solusinya bagaimana? Meningkatkan komunikasi. Kemudian melibatkan orang tua masyarakat. Yang terakhir itu ini memberikan insentif. Ini jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti yang dilaksanakan seperti hari ini, banyak teman-teman kita yang ada yang shopping dan lain sebagainya. Saya rasa ada pos-pos tertentu yang ditinggal di sini, jadi kasihan. Karena apa? Karena poin terakhir ini tidak bisa memberikan insentif karena memang daya dukungnya lemah. Atau kegiatan pramuka atau OSIS memang nggak ada apa-apanya. Nah, nanti kedepannya nanti bagaimana WKS kesiswaan itu bisa mensupport anggotanya, tidak hanya mensupport secara psikis, tapi materi dan lain sebagainya. Harapannya seperti itu. Jadi kan lebih semangat gitu loh. Gitu. Lah piye carane? Ya tadi ada sponsor, kemudian ada penggalangan dana dan lain sebagainya dari sisi manapun yang tidak berbenturan dengan komponen-komponen tertentu. Kemudian tantangan yang kedua itu keterbatasan fasilitas. Kita tahu SMK Negeri 1 Kalisjambi ini SMK negeri yang paling kecil se-Kabupaten Sragen dengan fasilitas yang sangat terbatas. Karena SMK lain itu semuanya serba wow, fasilitas tersediakan, tapi dari segi minat juang dari guru dan peserta didiknya tidak kalah. Kemudian matur nuwun. Terima kasih. Saya sampaikan dari rencana tindak lanjut hari ini, semoga apa yang sudah dilakukan untuk teman-teman semua dapat membantu bersama-sama untuk mewujudkan membangun SMK untuk lebih maju dan lebih berkembang untuk mencapai cita-cita masa depan peserta didik kita. Matur nuwun.